Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Andi Tandriawaru, teman-teman dari Kohati Komisariat Usuluddin kemudian mengamanahkan saya untuk membawa materi hari ini terkait perempuan dalam perspektif perempuan solehah, karir, dan ibu rumah tangga. Konteks perempuan hari ini di era modern, kemudian hadirnya generasi-generasi milenial yang memainkan peranan yang cukup signifikan bukan hanya di sektor domestik tapi publik, kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Apakah kemudian kita muslimah bisa tetap menjadi muslimah sembari berkiprah di luar, sembari memiliki tanggung jawab publik? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Sederhananya, istilah perempuan solehah atau mar'atus solehah merujuk pada perempuan yang baik, karena pengertian solehah artinya baik. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat sederhana, akan menyorot konteks perempuan hari ini, di mana peran-peran kemudian bukan hanya meliputi persoalan domestik, akan tetapi juga memainkan peranan pada sektor publik. Nah, bagaimana muslimah bisa memainkan peranannya dengan baik sembari tidak terlepas dari karakteristik muslimah yang baik atau muslimah yang soleh, atau dalam judul hari ini perempuan yang solehah. Selama ini ada semacam kontroversi bahwa term perempuan soleh itu harus di rumah, harus kemudian sepenuhnya mengurus keperluan di rumah, dan ada pernyataan yang mengatakan bahwa ketika perempuan mengejar karirnya lantas dia tidak bisa dikategorikan solehah. Saya melihat hal-hal inilah, keresahan-keresahan inilah yang kemudian berada di benak teman-teman mahasiswi yang kemudian memberikan tema seperti ini kepada saya. Perspektif saya tentang perempuan solehah tidak diletakkan pada profesi tertentu. Menurut saya, setiap profesi itu tidak terikat nilai apapun sampai kemudian kita memberi nilai pada profesi itu. Misalnya, ketika seseorang memutuskan menjadi ibu rumah tangga maupun wanita karir, maka yang menentukan dia soleh atau tidak adalah bagaimana dia merespons situasi, bagaimana dia merespons setiap tantangan, setiap ujian, bagaimana kemudian dia berlaku tetap baik dengan berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah. Ketika ada konflik dengan suami atau ada anak yang sedang tantrum, maka cara dia merespons masalah tersebut, cara dia memperlakukan anak ketika tantrum, itu menunjukkan kesolehan yang dimiliki oleh seorang perempuan. Di sisi lain, ketika seorang wanita karir ada problem dengan teman kerja misalnya, atau ada benturan antara hal baik dan buruk, ketika dia memutuskan untuk mengambil hal baik dengan beragam resiko yang ada, mempertahankan idealitas, mempertahankan moral, maka dia bisa tergolong wanita yang soleh, perempuan yang soleh. Jadi baik ibu rumah tangga maupun wanita karir, keduanya bisa menjadi pribadi yang soleh selama senantiasa berada di jalan Allah. Lalu bagaimana tetap menjadi seseorang yang solehah di tengah berbagai ujian yang ada, terutama oleh orang-orang terdekat? Maka menurut saya, yang sangat saya yakini adalah ibadah. Ibadah dan perempuan itu sangat dekat. Mengapa? Perempuan seringkali larut dalam unsur-unsur emosional, cenderung susah untuk logis pada persoalan-persoalan tertentu. Maka kehadiran ibadah adalah penyeimbang, di mana ketika perempuan terlalu bahagia, dia tidak tertawa terbahak-bahak, dan ketika dia terpuruk, dia tidak benar-benar larut dalam kesedihan. Ada ibadah yang kemudian menetralkan segala situasi. Dalam konteks berumah tangga misalnya, maka penting untuk meyakini posisi sebagai seorang istri dan ibu, posisi untuk mengabdi, posisi untuk setia. Di sisi lain, laki-laki perlu untuk memuliakan istri. Kemudian timbul pertanyaan, lantas bagaimana kalau saya ingin berkarir, kemudian
pasangan menghendaki yang sebaliknya, pasangan menghendaki kita sepenuhnya di rumah. Maka menurut saya, dalam salah satu buku yang saya baca tentang pendidikan Islam, di situ dititik beratkan bahwa pendidikan anak dimulai dari ketika kita memilih pasangan. Jadi persoalan apakah saya lebih baik berkarir atau lebih baik tetap di rumah, itu harus kita temukan sebuah konsensus atau kesepakatan antara kita dan pasangan. Sebelum menikah, hal itu harus menjadi pertimbangan utama. Apakah kemudian sebaiknya kita memilih berkarir atau kita sepenuhnya berumah tangga. Itu adalah sebuah pilihan dan bukan merupakan indikator utama seseorang menjadi soleh atau tidak. Yang menjadi indikator utama adalah ridho dari suami. Apakah suami ridho ketika kita bekerja di luar berkontribusi terhadap publik, atau ridho ketika sepenuhnya tenaga kita, pikiran kita berikan di keluarga kita, keluarga inti kita. Ada pertanyaan baru, apakah itu adalah sebuah pilihan? Maksudnya, ketika saya memilih menjadi berumah tangga, haruskah saya meninggalkan semua pencapaian-pencapaian saya selama saya masih single? IPK saya bagus misalnya, organisasi saya sangat baik karirnya, kemudian saya memiliki banyak soft skill, saya bisa bernegosiasi dengan baik. Apakah semuanya lantas harus saya tinggalkan demi menjadi ibu rumah tangga yang full? Kemudian, ketika saya memilih menjadi wanita karir, apakah kemudian saya tidak perlu menikah? Atau misalnya saya kemudian tidak memiliki banyak waktu di rumah, kemudian apakah kemudian akan timbul banyak penyesalan? Misalnya pada ibu rumah tangga ada banyak penyesalan, sepertinya saya tidak bisa maksimal berbuat baik kepada orang tua karena ada harapan-harapan besar dari orang tua yang kemudian harus terlepas begitu saja ketika saya memilih untuk berumah tangga. Ini bukan sekedar teori. Ketika saya menyatakan bahwa seseorang bisa memainkan dua peran tersebut sekaligus, maka ini bukan sekedar teori, karena tahun lalu 2019 saya berkunjung ke salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Saya bertemu seorang perempuan, seorang pejabat publik. Dia memiliki posisi yang sangat strategis dan kami sempat berdiskusi bagaimana dia sangat struggle menjalani perannya baik sebagai pejabat publik maupun ibu rumah tangga. Bagaimana dia selesai rapat, baik itu pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, dia langsung pulang ke rumah, mempersiapkan makanan dan bekal untuk anak-anaknya. Bagaimana sepulang kantor kemudian dia harus mengaji anaknya, dia harus membantu mengerjakan PR. Di sela waktu-waktu senggangnya di kantor, dia kemudian menonton Tayo, dia menonton drama Korea, dia menonton Naruto. Itu bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk menyesuaikan tontonan anak-anaknya, untuk memahami apa-apa yang ada di benak anak-anaknya, sehingga ketika pulang mereka punya bahan pembicaraan yang seru, hal-hal yang melekatkan secara emosional. Tentu saja berusaha untuk secara 100% berperan aktif dalam peran-peran tersebut tidak mudah, tapi itu harus dijalani karena kita memiliki tujuan yang baik, sehingga selama ridho suami itu kita dapatkan, selama suami benar-benar merestui setiap keputusan-keputusan kita, peran-peran kita tanpa melupakan kewajiban besar kita, maka itu sebaiknya dilakukan. Namun yang perlu saya garis bawahi di sini adalah adanya kesepakatan sebelumnya. Jadi ibu tersebut memiliki kesepakatan dengan suaminya sebelumnya untuk memiliki peran-peran bukan hanya di sektor domestik tapi juga publik. Perempuan soleha tidak terikat profesi, maka dia bisa menjadi wanita karir yang soleha, bisa menjadi ibu rumah tangga yang soleha selama senantiasa melibatkan Allah, selama senantiasa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian apakah bisa menjalani dua peran sekaligus, wanita karir dan ibu rumah tangga? Sangat bisa. Namun tentu saja kita memerlukan pengorbanan-pengorbanan seperti waktu me time yang harus dikurangi dan pasti akan kelelahan, tapi itu semua akan memiliki dampak positif yang lebih besar, di mana kita berperan di sektor publik tapi kemudian juga terlibat secara langsung pada tumbuh kembang anak. Sekian
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kohati Komisariat Usuluddin Filsafat dan Politik UI Nalauddin Makassar. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.